Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Maka kita lanjutkan sesi yang keduanya, yaitu Syarah Ibnu Aqil, sampai pada bait yang ke-41 yang isinya wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Sungguh yang dijamakkan, jadi sungguh yang dijamakkan dengan ta dan alif itu dikasrohkan pada saat jar dan dikasrohkan pada saat nasab secara bersamaan. Jadi sama-sama dikasrohkan pada saat jar dan dikasrohkan pada saat nasab. Jadi wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Jadi sungguh yang dijamakkan dengan ta, jadi sungguh yang dijamakkan dengan ta dan alif itu dikasrohkan dikasrohkan pada saat jar dan dikasrohkan pada saat nasab, bersamaan. Jamak muannas salim. Kalau kita bilangnya ya. Namun Syekh bilangnya bukan begitu. Jumi'a bita wa alif. Nah demikian. Ya. Jadi ma jumi'a bita wa alif. Jadi beliau mengatakannya ma jumi'a bita wa alif. Ini ya aslinya begini ya, wa ma qad jumi'a bita wa alifin ya. Wa ma qad jumi'a bita wa alifin yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'an. Lamma faragha minal kalami 'ala alladhi tanubu fihi al-huruf 'anil harakati syar'a fi dhikri ma nabat fihi harakatin harakatun an harakatin. Jadi setelah selesai penulis membahas, ya, setelah muallif selesai membahas apa saja yang menggantikan apa saja yang huruf mewakili harokat. Jadi setelah muallif selesai berbicara tentang apa saja yang huruf apa saja yang mewakili harokat, maka dia pun mulai berbicara tentang harokat yang mewakili harokat. Ya, jadi setelah beliau selesai berbicara tentang huruf yang mewakili harokat, maka dia pun mulai berbicara tentang harokat yang mewakili harokat. Wahuwa qisman. Dan i'rab harokat yang mewakili harokat itu terbagi kepada dua. Ahaduhuma jam'ul muannatsis salim. Yang pertama dari keduanya adalah jamak muannas salim. Contoh, muslimat, muslimatun. Wa qayyadna bisalim ihtirazan an jam'it taksir. Kita ngembel-ngembeli salim, kita memberikan embel-embel salim ihtirazan an jam'it taksir, agar tidak terkategori jamak taksir. Wa huwa ma lam yusallim, wa huwa ma lam salima yaslamu ya. Ya. Wa huwa ma lam yaslam fihi bina'u wahidihi. Di mana jamak taksir itu adalah tidak selamat bentuk mufradnya. Wa huwa ma lam yaslam fihi bina'u wahidihi. Dan jamak taksir itu adalah jamak yang tidak selamat bentuk mufradnya dari perubahan. Contoh hunud. Contoh hunudun, di mana ini adalah jamak taksir yang mufradnya adalah hindun, kan begitu. Nah, maka ini nggak masuk pembahasan kita. Kenapa? Ya karena tadi sudah kita sudah kita kaitkan ya, sudah kita ta'liq dengan mengatakan bisalim. Wa asyara ilahil musannif, dan keterangan kita ini tersirat di dalam pernyataan musannif rahimahullahu ta'ala biqaulihi, yang pada pernyataannya wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Tapi saya sendiri memandang kok kayaknya enggak tersirat. Ya, maksudnya penjelasan tentang salimnya ini loh. Kenapa? Hah? Ya itu kan titiknya baru itu, kalam baru. Yang mana? Maksudnya jamak alif mata. Dia sampai hunud dan titik, habis itu syara'il musannifu. Sampai ada kata. Iya, wa asyara ilaihil musannif. Ilaihi kembali ke mana?
Ya, kembali ke penjelasan yang dia jelaskan. Sebelumnya gitu. Iyalah, kan gitu ya. Wa asyara ilaihil musannifu biqaulihi wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Jadi terkait penamaan jamak muannas salim ini itu tersirat di dalam pernyataan musannif biqaulihi dengan pernyataannya wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Wallahu alam. Ai barulah di sini keterangan untuk wa ma bita wa alifin qad jumi'a, ai jam'u bi apa jumi'a bil alif wa ta'il mazidataini. Ya. Maksudnya adalah dijamakkan dengan alif dan ta imbuhan. Ya, dijamakkan dengan alif dan ta imbuhan. Fa kharaja nahwu qudatin. Maka tidak termasuklah semisal qudah. Walau kita tahu ini qudah adalah bentuk jamak. Kan gitu. Maka tidak termasuk. Kenapa? Fa inna alifahu ghairu zaidah. Karena alifnya ini bukanlah imbuhan. Bal hiya munqaliba'an an aslin. Ya. Bahkan dia ini merupakan gantian dari huruf komponen. Wahyal ya, apa huruf komponen yang aslinya adalah? Yaitu adalah ya, di an aslahu qudayah. Karena asli daripada qudah adalah qudayah. Kenapa diganti ya ini Mas Gulam? Kenapa qudayah ya, ya-nya diganti alif? Iya, bukan karena ada harokat, tepatnya karena dia berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kalau sebelumnya berharokat kasrah maka nggak diganti ya, karena hurufnya huruf sebelumnya berharokat fathah, maka digantilah ya-nya dengan alif, jadilah qudah. Di mana nggak akan kita mengatakan qudayah, itu nggak akan. Dan wazannya memang fu'alah, wazan yang ada di sana adalah wazan fu'alatun. Ya, dan qudatun itu ngikuti wazan fu'alatun. Yang aslinya adalah qudayatun, yang mana ini nggak bisa kita lafazkan secara kaedah bahasa Arab. Ya, yang harus digantikan dengan alif, jadilah qudatun. Wa nahwu abyad, dan juga tidak termasuk yang semisal dengan abyad. Ya. Kenapa ini tidak termasuk jamak muannas salim? Ya, walau kita tahu abyad adalah bentuk jamak, fa inna ta'ahu asliyah. Laisa bukan imbuhan. Ya, laisa zaidah. Wal muradu minhu ma kanatil alifu wat ta'u sababan fi dalalatihi 'alal jam'i. Dan yang dimaksudkan di sini, ya, yang menjadi pembahasan kita adalah yang alif dan ta-nya itu menjadi penyebab atas bukti kejamaannya. Nahwu seperti contoh hindat. Nah, ini baru jamak muannas salim. Kenapa? Karena alif dan ta-nya menjadi sebab atas bukti kejamaannya. Karena kalau nggak ada alif dan ta, dianya mufrad. Dzalika fahturiza bidzalika an nahwi qudatin wa abyatin. Maka tidak teranggaplah ya, berdasarkan penjelasan ini ya, yaitu semisal qudah dan abyad. Sebab apa? Fa inna kulla wahidin minhuma jam'un multabisun bil alifi wat ta'i. Karena masing-masing dari keduanya itu adalah jamak yang hanya disertai dengan alif dan ta. Walaysa mimma nahnu fih. Dan bukan ini yang kita maksudkan. Lianna dalalatu kulli wahidin minhuma 'alal jam'i laisa bil alifi wat ta'i. Karena bukti kejamaan dari salah satu ataupun masing-masing dari keduanya itu bukanlah alif dan ta, wa innama huwa bis-shighah, akan tapi bukti kejamaannya adalah as-shighah. Ya, wazan. Ya. Bentuknya kan gitu. Nah, berbeda dengan hindat di mana alif dan ta-nya merupakan sebab atas bukti kejamaannya. Mana tadi? Oh ya, fandafa'a bihadha at-taqrir al-i'tiradu 'ala al-musannif. Ya, fandafa'a bihadha at-taqrir al-i'tiradu 'ala al-musannif. Jadi dengan ini, ya, dengan keterangan ini, dengan takrir ini, dengan ketetapan ini, ya, berdasarkan ketetapan ini, maka kritisan terhadap musannif langsung tertolak.
Bimithli qudah wa abyat. Ya, semisal qudah dan abyat tadi. Wa ulima annahu la hajata ila an yaqula bi alifin wa ta'in mazidataini. Dan diketahui bahwasannya tidak ada kebutuhan baginya untuk mengatakan bi alifin wa ta'in mazidataini. Fal ba fi qawlihi bita muta'alliqa bi qawlihi jum'a. Dan sebab ba yang ada di yang terdapat dalam pernyataan beliau bita ya, muta'alliqah bi qawlihi jum'a, merupakan muta'alliq bagi fiil jum'a. Nah, jadi dengan begitu ya, maka qudah semisal qudah dan abyat itu tidak masuk ke perkataan muallif. Dan di sini tidak ada kebutuhan baginya untuk menyatakan bi alifin wa ta'in mazidataini. Kenapa nggak ada kebutuhan untuk menyatakan bi alifin wa ta'in mazidataini? Karena untuk qudah dan abyat ya, untuk qudah dan abyat itu kejamaannya ya, jamaknya dia itu bukan ditunjukkan oleh alif dan ta. Iya, betul. Tapi ditunjukkan oleh sighah. Sehingga dapat kita ketahui ya, wa ulima dapat kita ketahui bahwasannya ya nggak perlu juga muallif ngomongnya bitain bi alifin wa ta'in mazidataini. Jadi mungkin di sini sepertinya Ibnu Aqil ya, Imam Ibnu Aqil ya mengkritisi orang yang mengkritisi musannif gitu. Ya, kira-kira demikian. Iya, pembelaan ya. Jadi pembelaan terhadap pernyataan musannif, di mana tidak ada kebutuhan musannif untuk menyatakan bi alifin wa ta, maksudnya adanya tambahan kata-kata mazidatan. Iya, tepat. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berdasarkan penjelasan kita tadi, kata dia ya, bihadat takrir, berdasarkan keterangan ini, berdasarkan ketetapan ini, maka al-i'tiradu 'alal musannif indafa'. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Wa hukmu hadzal jam'u ya, wa hukmu hadzal jam'u wa hukmu hadzal jam'u jam'a jam'i masuk dalam. Hah? Apa Mas? Iya, wa hukmu hadzal jam'i. Ya, sebagai apa Mas? Masa sebagai mudhafun ilaih, mudhafnya? Iya. Baik, dari badal dari hadza dan hadza mudhafun ilaih. Masyaallah, barakallahu fiik. Wa hukmu hadzal jam'i ay yurfa'u bid-dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Oh. Dia katakan begini, dan hukum jamak ini, maksudnya apa? Jamak mudzakkar jamak muannas salim ini adalah dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Pertanyaan saya, di bait tadi nggak ada muallif ngomong begitu. Muallif ngomongnya wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi, dan nggak ada dia terangkan bahwa dirafa'kan dengan dhammah. Kok bisa Ibnu Aqil ngomongnya begini? Ya, maksudnya kenapa Syarih bisa ngomong begini? Wa hukmu hadzal jam'i, kata beliau, hukum jamak muannas salim ini berarti adalah ayyurfa'u bid dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Kenapa? Ya, dari mana kesimpulan itu Anda dapatkan? Karena muallif nggak ngomong begitu. Nah, ayo. Dari mana kesimpulan itu Anda dapatkan? Dari mafhumnya. Dari Mafhumnya, karena kan dia bilang di kasrah dan di jar dengan kasrah secara bersamaan. Baik. Sementara kalimat rofa kan nggak ada disebut, berarti tersirat aja ya, makna tersirat. Oh, oke. Kalau begitu bisa saja dengan waw. Kenapa harus dengan dhammah? Bisa saja dengan alif. Kenapa harus dengan dhammah? Kenapa kita putuskan dengan dhammah? Kalau nasabnya dan jarnya dengan kasrah, nggak mungkin lagi dengan waw. Iya. Baik. Ya, tapi sebenarnya simpelnya jawabannya adalah begini ya, ikhwah ya. Yaitu pernyataan muallif di bait-bait sebelumnya yang saya sendiri nggak hafal, tapi saya yakin ada ya. Iya, itu dia hafal dia. Iya. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi 'abdahu yasur. Rafa'kanlah dengan dhammah. Ini dia perintahnya. Jadi dengan itulah Ibnu Aqil mengambil pemahaman berarti yurfa'u bi dhammati wa yusawab wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Kenapa? Karena Syekh mengatakan, Imam Ibnu Aqil mengatakan farfa bi dhammin wansiban fathan wajur iya kasran.
Itulah dia, itu hukum asal kan gitu. Nah, jadi sudah ada disebutkan di sebelumnya, di bait-bait sebelumnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Paling jelas dalilnya. Kalau kayak tadi kan spekulasi ya sifatnya. Iya. 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 Jadi kata mu'allif apa? Farfa. Jadi kalau misalkan nggak ada keterangan, maka rafa'kan dengan dhammah. Iya, kembali ke asal. Maka rafa'kan dengan dhammah, nasabkan dengan fathah, jarkan dengan kasrah. Jika tidak masuk ke keterangan, kan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi mana tadi? Ya, itulah kesimpulannya ya. Ya, ini ya, wa hukmu hadzal jam'i ay yurfa'u bid dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Contoh, ja'ani hindatun wa ra'aitu hindatin wa marartu bihindatin. Fanabat fihil kasrah anil fathah. Maka kasrah di situ mewakili fathah. Wa za'ama ba'dhum annahu mabniyun fi halatin nasbi. Ya. Sebahagian mereka ada yang beranggapan ya, bahwasannya dalam keadaan nasab dia mabni. Ya. Bahwasannya dia dalam keadaan nasab itu mabni. Jadi ada yang beranggapan demikian, mabniyun fi halatin nasbi. Wa huwa fasid, tapi ini rusak. Ya. Kenapa? Idla mujab li bina'ihi. Ya. Sebab nggak mungkin tiba-tiba bina begitu. Nah, demikian ya. Iya, idla mujabu li bina'ihi. Nggak positif gitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam. Kita lanjut ke bait berikutnya. Ya, lanjut aja lah ya. Biar agak nyambung. Wa kadza ulatu walladhi isman qad ju'il ka'adri'atin fihi dha aidan qubil. Begitu juga dengan lafaz ulat. Maksudnya begitu juga apa? Hah? Begitu juga yang maksudnya gimana? Iya, yuksaru fil jarri wa fin nasbi. Ya, jadi kada ulat. Begitu juga dengan lafaz ulat, di mana lafaz ulat juga dikasrohkan dengan dikasrohkan saat nasab dan dikasrohkan saat jar. Kenapa harus disebutin secara sendiri? Ini menunjukkan ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ulat bukan jamak muannas salim. Ya, walladhi isman qad ju'il. Dan juga demikian, dan juga sama halnya demikian, yang sesuatu itu yang dia itu dijadikan sebagai nama. Ya, walladhi isman qad ju'il. Ya, yang dia itu dijadikan sebagai nama. Jadi yang dijadikan sebagai nama, maksudnya di sini jamak muannas salim ya. Jadi jika ada jamak muannas salim dijadikan sebagai nama, maka dia bukan lagi jamak muannas salim. Ya, maka dia bukan lagi jamak muannas salim. Namun dia tetap dihukumi seperti itu. Ya. Maksudnya apa? Di-i'rab dengan kasrah ketika nasab dan ketika jar. Ya, jadi lafaz ulat dan lafaz yang dijadikan sebagai nama, ya, dan lafaz yang dijadikan sebagai nama itu juga dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Contoh lafaz yang dijadikan sebagai nama, lafaz jamak muannas salim yang dijadikan sebagai nama adalah adri'at. Adri'at adalah nama dari salah satu kota di Mesir kalau nggak salah saya. Iya, di Mesir atau di mana ya? Coba periksa. Ya. Pokoknya begitulah. Tadi mana ini nggak tahu juga saya. Ya. Adri'at. Iya, Adri'at itu salah satu nama. Jadi kan Adri'at ini kan jamak muannas salim. Sebelum jadi nama ya. Sebelum jadi nama dia ini kan jamak muannas salim. Nah, saat jadi nama kan dia jadi alam. Kan gitu ya. Saat jadi nama kan dia jadi alam. Nah, jadi ini juga dinyatakan juga dijarkan dengan kasroh dan dinasabkan dengan kasroh. Ya, karena beliau katakan kadza. Namun dari sini juga bisa kita pahami bahwa beliau tidak mengkategorikannya sebagai jamak muannas salim. Hanya saja hukumnya sama begitu. Ya, karena beliau katakan kadza ulat. Begitu juga dengan lafaz ulat, walladhi isman qad ju'il. Ya. Dan sesuatu yang dijadikan sebagai nama. Di Syam. Hah? Di Syam ya? Syam itu mana? Suria ya? Oh, di Suria. Bukan Mesir ya? Berarti di Adri'at salah satu kota di Suria ya, ataupun di Mesir. Sekarang namanya Daro'ah ya? Insyaallah. Iya. Gimana Mas? Pas muslimatin itu kalau jadi nama berarti dia jadi muhak.
Inilah dia masuknya kemari. Alladzi isman qad ju'il. Iya. Saat muslimatin, ini biasa ya, sering kita. Contohnya aja misalkan muslimin ataupun sabirin, kita jadikan nama orang kan gitu. Nah, jadi kan itu jamak ya, sabirinnya. Nah, ketika kita jadikan nama orang berarti dia masuknya kemari. Walladzi isman qad ju'il. Nah, hukumnya disamakan. Nanti kita, penjelasan dari mu'allif apakah itu masuk kategori mulhaq namanya ya. Nanti kita baca penjelasan dari mu'allif. Yang jelas kalau musannif itu menamakannya dengan alladzi isman qad ju'il. Ya kan begitu. Alladzi kan bisa juga di apa? Di kayak Zainabat. Iya. Nah, tapi Zainabatnya itu udah jadi nama dia gitu loh umpama. Jadi kan muslimatun, muslimat kan seharusnya kan nama dia muslimatun semestinya, muslimah. Tapi datang dia ngasih namanya muslimatun gitu loh. Nah, gitu dia. Nah, jadi muslimatun. Nah, apakah ini bisa dijamakkan lagi? Kalau nggak salah kemarin sudah ada pembahasannya, bisa dijamakkan lagi atau tidak. Nah, nanti kita baca lah insyaallah. Iya, jadi dia udah jamak, dia gini. Dia sendiri. Ya, nah, cuma dia ketika dia bikin nama atau orang tuanya, langsung jamak gitu loh. Mau? Rahmat ya, Rahmat. Hah? Enggak lah, Rahmat. Rahmat namanya. Itu mufrad lah, Rahmat. Itu kan Rahmah. Itu untuk perempuan ya. Ini Rahmat. Gitu. Oh, bisa jadi gini kalau itu bisa jadi, tapi bisa jadi juga jamak ya. Cuma bisa jadi seperti sholat, kan sholat kita ngomongnya, iya kan gitu ya. Bisa, ya makanya nggak nentu juga jadinya ya. Soalnya orang Indonesia ini agak sedikit, ya unik ya benar, agak sedikit unik ya. Iya kan, kalau untuk umroh ya dia nirunya umroh kan nggak umrot gitu. Tapi ada kalanya nanti yang begitu dia jadinya sholat gitu ya. Wallahu a'lam. Ya jadi nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti seperti adri'at ini ya, yang dicontohkan oleh muallif karena ini memang sudah ada realitanya. Fihi dha aidan qubil. Ya. Maka ya seperti tadi ya, di mana dia itu dinasobkan dengan fathah dengan kasrah dan dijarkan dengan kasrah. Asyara biqaulihi kadza ulat. Jadi penjelasan muallif ya, penjelasan musannif kadza ulat ila anna ulat tajri majra jam'al muannatsis salim. Jadi berarti bukan jamak muannas salim, tapi tajri majra jam'al muannatsis salim. Di mana dia mengalir di aliran jamak muannas salim. Ya begitu ya. Baik. Yaitu apa? Dalam hal apa dia mengalir di aliran jamak muannas salim? Ya. Fi annaha tunsabu bil kasrati wa laysat bi jam'i muannatsin salim. Ya, ini mengalir di aliran jamak muannas salim pada ataupun dalam hal dinasabkan dengan kasrah padahal dia bukan jamak muannas salim. Ya, walaysat bijam'i muannatsin salim. Nah, jadi benar ya. Benar pandangan kita tadi bahwa muallif beranggapan ini bukan jamak muannas salim. Ulat bukan jamak muannas salim. Bal hiya mulhaqatun bih. Apa artinya ulat? Ulat keluarga ya. Begitu ya. Keluarga atau apa atau gimana tuh? Pemilik lah atau Ulil albab itu. iya seperti itu iya pemilik atau gimana ya Ulil albab. ya gitulah kira-kira maknanya bahasa Indonesianya. Biasanya apa bahasa Indonesia ulil abasor? Memiliki ya begitulah pokoknya pemilik atau gimana gitu maknanya. Baik, demikian. Nah, jadi bal hiya mulhaqatun bih, akan tetapi ulat adalah mulhaqatun bih, yakni mulhaqatu bi jam'il muannatsis salim. Wadzalika li'annaha la mufrada laha min lafdhiha. Kenapa bisa kita katakan dia ini mulhaqatun bih? Karena memang enggak ada mufradnya, enggak ada bentuk mufrad dari ulat. Dengan kita katakan ulun, enggak ada begitu. Atau ulatun begitu. Ya, tetap kondisinya dari awal sampai akhir ya ulat begitu. Nah, demikian. Tsumma asyara biqaulihi walladzi isman qad ju'il, kemudian makna dari keterangan beliau walladzi isman qad ju'il ila anna ma summiya bihi min hadzal jam'i wal mulhaqi bih nahu adri'at ya. Ulat tadi wawnya itu memang waw mat. Enggak seperti di ulul. Wawnya itu bukan waw tambahan saya. Iya ya, seharusnya nggak dibaca ya ulatun, iya. Jadi ulatun bacanya, kata ulatun. Ya. Coba kita lihat. Ya kalau nggak salah saya, kayaknya sama lah. Ya sama ya. Ya, jadi nggak dibaca juga. Insya Allah.
nggak dibaca. Jadi itu hanya kaidah penulisan aja. Ulat ya, itu hanya kaidah penulisan di mana memang kaidah penulisannya harus disertai dengan waw. Namun ini nggak terlafazkan ya, ulatun. Jadi memang hurufnya itu terdiri dari hamzah, lam, alif, ta. Tapi penulisan hamzah, waw, lam, alif, ta. Wallahu a'lam. Nah, jadi thumma asyara biqaulihi walladzi isman qad ju'il. Kemudian maksud penjelasan muallif walladzi isman qad ju'il adalah annama summiya bihi min hadzal jama'. Ya, ini apa saja yang sesuatu itu dinamakan dengan jamak ini, yaitu jamak muannas salim ini. Ataupun wal mulhaqu bih, ya, ataupun sesuatu yang mulhaq dengan jamak muannas salim. Ya, seperti misalkan ada orang menamakan anaknya dengan nama ulat, ya. Ulat ini kan jamak ini kan mulhaq bi jam'il muannas salim, ya kan gitu. Contohnya di sini adalah adri'at, ya. Binas yunsabu bil kasrati kama kana qabla tasmiyati bih. Jadi dia juga dinasabkan dengan kasrah. Jadi adri'at ini juga dinasabkan dengan kasrah walaupun sudah jadi nama orang ataupun nama kota atau nama apalah kan gitu. Nah, maka tetap dinasabkan dengan kasrah sebagaimana sebelum dia dijadikan nama. Ya, sebagaimana sebelum dia dijadikan nama. Wala yuhdhafu minhu tanwin. Dan bahkan tanwinnya enggak dihapus. Tapi alam kan gitu. Iya, beginilah ketentuannya. Kan bukankah seharusnya alam itu apa namanya? Iya, kan begitu ya. Ya, karena kan at-ta'nis al-alam ma ta'nis ya. Itu kan mani. Salah satu mani minas sharaf, kan begitu. Nah, demikian. Jadi wala yuhdhaf ya, wala yuhdhafu minhu tanwin. Bisa jadi nama laki-laki sih. Nama laki-laki mungkin. Enggak, Adrian ini nama kota maksudnya. Kalau yang di sini. Oh, kalau mau dijadikan nama laki-laki silahkan ya. Silahkan gitu. Ya karena nama itu sebenarnya ya bebas-bebas saja sebenarnya. Ya walaupun tetap mungkin akan kita kritisi ini nggak cocok ini kan gitu ya. Tapi sebenarnya bebas-bebas saja begitu ya pada dasarnya. Ya jadi andaikan Fatimah dijadikan nama laki-laki ya silahkan sebenarnya kan. Iya kan gitu ya. Baik. Mana tadi? Ya jadi nahwu mana tadi? Oh ya, wala yuhdhafu minhu tanwin ya. Wala yuhdhafu minhu tanwinu. Nahwu hadhihi adri'atun. Ya, jadi ini adalah kota adri'at. Nah, jadi nggak perlu dibuang tanwinnya. Wa ra'aitu adri'atin, aku ngelihat kota adri'at. Wa marartu bi adri'atin, aku ngelewati kota adri'at, kan begitu. Hadza huwal madhhabus shahih. Nah, dari pernyataan ini berarti ada pandangan lain. Hadza huwal madhhabus shahih kata beliau. Ya, tapi memang iya wa fihi madhhabanin akharan. Ya, tapi di sana ada dua madhab lagi yang lain. Ya, ada dua pandangan lagi yang lain. Ahaduhuma yang pertama dari pandangan yang lain tadi, annahu yurfa'u bid-dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Di mana alladzi isman qad ju'il ini, ya, alladzi isman qad ju'il ini itu dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Wa yazalu minhu tanwin, tapi tanwinnya hilang. Kalau kita kan tadi yang dinyatakan sebagai mazhab sahih diberlakukan sebagaimana sebelum dia jadi nama, kan gitu ya, diberlakukan sebagaimana sebelum dia jadi nama. Namun kalau yang ini, mazhab yang ini, dia dirafa'kan memang dengan dhammah, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah, hanya saja tanwinnya hilang. Ya, wa yazalu minhu tanwin. Berarti hadhihi adri'atu. Wa ra'aitu adri'ati wa marartu bi adri'ati. Nah, itu perbedaannya. Kemudian mazhab yang satu lagi, wa tsani annahu yurfa'u bid-dhammati wa yunsabu wa yujarru bil fathati. Ya, lain lagi ya. Wa yuhdhafu minhu tanwin. Jadi udahlah dirafa'kan dengan dhammah ya seperti biasa, ini asli. Wa yunsabu wa yujarru bil fathah, bukannya dengan kasrah tapi dengan fathah pula. Ya. Di mana selama ini yang familiar di kita adalah jamak muannas salim itu nasab dan jernya dengan kasrah. Namun di sini nasab dan jernya pula dengan fathah. Ya, seperti apa? Seperti isim ghair munsharif. Ya kan gitu ya? Seperti isim ghair munsharif. Tapi beralasan ya, bukan nggak beralasan. Kan gitu. Nanti alasannya, ya alasannya seperti tadi. Karena dia alam kan? Sebab dia alam. Alam ghair munsharif. Kan gitu. Wa yuhdhafu minhu tanwin, dan dibuang tanwinnya, ya namanya alam. Ya kan mamnu' minas sharf. Namanya isim ghair munsharif kan gitu. Tentunya wa yuhdhafu minhu tanwin.
Contoh, hadhihi adri'atu wa ra'aitu adri'ata. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sarfi. Wa marartu bi adri'ata. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sarfi. Nah, ada pula yang beranggapan demikian, ya berpandangan demikian. Wa yurwa qauluhu, ya ada riwayat pernyataan syair, tanawwartuha min adri'atin wa ahluha biyathrib. Ya, seharusnya motongnya begini. Tanawwartuha min adri'atin wa ahluha biyathrib adana dariha nazarun ali. Ya, nazarun ali. Yang kalau kita bahasa Indonesia kan kira-kira aku melihatnya. Nyanya di sini saya masih bingung ya, nyanya ini apa? Ya. Aku telah melihatnya dari kejauhan. Tapi ada yang beranggapan ini tanawwar tuha, ini berkaitan dengan api katanya. Jadi mungkin ha ini api ya, tapi nggak tahu entah apa ini, nggak tahu. Ya coba nanti antum cari-carilah. Tanawwar tuha. Jadi aku melihatnya dari kejauhan, ya dari kejauhan aku melihatnya min adri'atin, ya, yang ada dari dari kota yang dari kota Adri'at begitu ya. Jadi tanawwartuha min adri'atin. Aku melihatnya dari kejauhan, ya aku melihat dia, ya, ataupun dari kejauhan aku melihat dia dari Adri'at, ya. Aku melihat dia dari kota Adri'at. Wa ahluha biyathrib, yang mana penghuni ataupun penduduk kota Adri'at itu berada di Yathrib. Yathrib kota apa itu? Iya, kota Madinah ya. Sebentar. Ya. Adna dariha nazarun ali. Ya. Rumah terdekatnya saja adalah pemandangan yang menakjubkan, ya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira begitulah bahasa Indonesianya, atau antum susun lagi yang dengan yang lebih baik ya. Baik, bikasrita munawwanah. Ya, bikasri. Afwan, iya benar ya bikasri ya. Astagfirullah, mata saya saya kira titiknya 2 tadi. Diperhatikan lagi rupanya titiknya 1. Baik, bikasrita munawwanatan kal madhhabil awwal. Ya. Wa bikasriha bila tanwinin kal madhhabits tsani. Wa bi fathiha bila tanwinin kal madhhabits tsalis. Jadi artinya begini, kalau kita bacanya tanawwartuha min adri'atin, berarti kita ngikut madhab yang pertama. Kalau yaitu madhab yang sahih tadi. Kalau kita mengatakan ataupun membacanya tanawwartuha min adri'ati, berarti kita ngikut madhab yang kedua. Kalau misalkan kita bacanya tanawwartuha min adri'ata, berarti kita nyatakan dia sebagai isim ghair munsharif. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit lagi kita baca aja atau gimana nih? Habiskan aja ya biar nyambung ya. Jadi biar itu masuk ke fi'il ya. Baik, wajur bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakub ba'da al rudif. Ya. Apa rudif ikhwah? Hah? Bonceng. Oh iya, menggiring ya. Iya benar-benar. Rodifun ya. Iya. Masya-Allah. Baik. Wajur bil fathati ma la yansharif. Jadi untuk yang tidak bisa bertanwin dan tidak bisa dikasrohkan, maka dijarkan dengan fathah. Selama dia tidak sebagai mudhaf. Selama dia tidak sebagai mudhaf atau tidak diboncengi oleh al. Iya. Au yakub ba'da al rudif. Baik. Asyara bihadzal bait ila al-qism ats-tsani mimma naba fi. Ya, tadi kan sebelumnya di atas syarih kan ada bilang wa huwa qisman. Ya, wa huwa qismani. Ahaduhuma jam'ul muannats salim. Nah, inilah yang qism keduanya, yaitu ismul ladzi la yansharif. Nah, jadi asyara bihadzal bait ila al-qism ats-tsani. Jadi penjelasan muallif ini, ya, penjelasan musannif ini pada bait ini itu mengindikasikan, mengisyaratkan kepada qism yang kedua, yaitu qism yang harokat menggantikan harokat. Ya. Mimma naba fihi harakatun, oh ya di sini dibilang ya, harakatun an harakatin wa huwa al-ismu alladhi la yansharif wa hukmuhu annahu yurfa'u bid-dhammati nahwu jaa Ahmadu wa yunsabu bil fathati nahwu ra'aitu Ahmada wa yujarru bil fathati aidan nahwu marartu bi Ahmada.
Fanabatil fathatu anil kasrah. Maka di sini berarti si fathah menggantikan kasrah. Hadza ila idza lam yudhaf. Hadza idza lam yudhaf au yaqa'u ba'dal alif wal lam. Ini tentunya selama dia itu tidak diidhafahkan tidak sebagai mudhaf dan tidak terletak setelah alif dan lam. Fa in udhifa jurra bil kasrati. Kalau dia sebagai mudhaf maka dijarkan dengan kasrah. Berarti syaratnya ketentuannya hilang, atau dengan kata lain ketentuannya tidak terpenuhi. Bisa juga dibilang demikian ya. Ketentuan untuk dia dinyatakan sebagai ismul ladzi la yansharif tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Nah, begitu. Berarti artinya tidak sebagai mudhaf merupakan syarat-syaratnya isim ghair munsharif. Ya, tidak sebagai mudhaf merupakan syarat-syaratnya isim ghair munsharif, dan juga tidak beralif lam merupakan syarat-syaratnya isim ghair munsharif. Nah, demikian. Contoh, marartu bi ahmadikum. Ya, aku berpapasan dengan Ahmadnya kalian. Ya. Wa kadza idza dakhalahul alif wal lam. Oh, saya baru tahu ada alif dan kepada Ahmad ya. Iya. Ini baru tahu saya ada kayak begini malahan. Ya, marartu bi ahmadikum. Saya kira ini cuma ada di bahasa Indonesia. Iya. Iya. Ya, saya kira cuma ada di bahasa Indonesia ya. Ternyata iya. Ya, ini agak bingung juga nih ya, apa memang iya ya, tapi ya ini Ibnu Aqil yang ngomong ya. Ya, coba nanti antum telaah lah ya. Marartu, saya baru tahu nih ada kayak begini malahan ya. Marartu bi ahmadikum. Ya, selama ini saya kira ya, karena kan yang saya tahu selama ini adalah bahwa mudhaf itu harus berupa nakirah. Ya, itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kan berarti bi ahmadikum kan Ahmad sebagai mudhaf berarti ya. Di saat Ahmad itu ma'rifah kan begitu. Iya. Nah, demikian. Ya, jadi kayak bahasa Indonesia jadinya ya. Jadi misalkan kita punya anak namanya Anas, ya, ini Anasku ini kan gitu ya. Ya, biasanya kalau di bahasa Arab itu Anas ibni gitu. Anas adalah anakku gitu ngomongnya biasanya, tapi nggak tahu ya. Ini ada pula begini ya. Marartu bi ahmadikum. Aku berpapasan dengan Ahmadnya kalian gitu. Demikian. Wallahu a'lam. Wa kadza idza dakhalahu alif wal lam. Begitu juga dengan ketika dia kemasukan alif dan lam. Marartu bil ahmadi. Ya, maka kembali ke hukum asal. Ya, fa innahu yujarru bil kasrati. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.